Halo pemirsa, kita ketemu lagi di Kotia News. eh, Kotia yang membahas tentang masalah-masalah aktual. Nah, kali ini kita ingin mencoba mengangkat tentang soal kepastian hukum. Karena baru-baru ini ada berita mengejutkan, diskusi atau forum diskusi yang dilakukan oleh para akademisi dan tokoh dibubarkan oleh preman di Kemang. Nah, ini tentu sangat mengejutkan. Karena apa? Karena preman-preman itu sangat spesifik sekali, terlihat dengan gamblang seorang yang memakai kalung agama tertentu dari etnik tertentu. Dan yang lebih parah lagi kita lihat preman-preman pelaku itu berpelukan dengan polisi di lapangan. Dan ini tentu menimbulkan uh, problem, mengundang pertanyaan dari masyarakat. Bagaimana sebetulnya sampai ini terjadi? Nah, ini kita coba bahas dengan Bang Tigor dan Bang Yasin Kara dari sudut pandang masing-masing. Bagaimana menurut pandangan Bang Tigor terhadap kasus itu, Bang? Ya, Bang Komar. Jadi dengan kejadian itu saya jadi teringat di beberapa hari yang lalu ada wawancara khusus antara Bloomberg dengan Direktur Masyarakat Ekonomi Eropa Urusan Asia Tenggara. Pertanyaan hostnya Marcelinda Amin adalah negara prioritas apa di Asia Tenggara yang menjadi prioritas masyarakat ekonomi Eropa. Dijawab sama si direktur ini, yang pertama adalah Vietnam, yang kedua Malaysia, yang ketiga Kamboja, yang keempat Filipina. Hostnya terheran-heran, kenapa Indonesia tidak disebut-sebut? Karena negara ini dengan penduduk yang sangat besar, malah terbesar di Asia Tenggara. Dia bilang, kita dalam perspektif kita melihat Indonesia ini dalam perspektif kepastian hukum dan indeks korupsi itu sangat lemah. Nah, jadi ini dengan kejadian kemarin itu semacam mengkonfirmasi bahwa kita ada masalah di kepastian hukum. Bagaimana suatu negara demokrasi bisa terjadi tindakan anarkis, pembubaran diskusi yang tentu saja dijamin oleh Undang-Undang Dasar kebebasan berpendapat. Nah, tapi di samping itu juga saya melihatnya dalam perspektif yang lain. Ini jangan-jangan hanya pengalihan isu aja, karena kan sebetulnya yang lagi trending dibicarakan oleh publik itu adalah masalah wakil presiden terpilih yang menurut berbagai pendapat orang, dia ada masalah di mental health dengan postingan-postingan yang tidak beradab dan seterusnya. Nah, ini kita nggak boleh lengah dengan pengalihan isu seperti ini, karena bagi kita sebetulnya kita juga merasa tidak serek ya punya wakil presiden terpilih yang hanya ada masalah. Ini harus diselesaikan dengan secara konstitusional, dan kita akan gaspol terus bahwa ini harus ada semacam penyelesaian yang sifatnya yang sifatnya apa namanya mencari siapa yang benar, siapa yang apakah benar begitu gitu. Begitu Bang Komar. Ya, risiko ini kan menjadi buruk karena kemudian banyak orang-orang yang bereaksi. Ya kan ada reaksi dari Jawara Betawi yang melakukan konferensi pers yang akan melakukan perlawanan terhadap itu. Dan ini kan akan berbahaya bagi kestabilan politik di Indonesia. Dan juga kan Bang Tigor, ini kan Kapolda sudah menetapkan tersangka. Apakah ini semu atau apa? Dan ini tentu harus diikuti kan, harus diikuti, dikawal gitu loh. Apa sebabnya? Apa sebetulnya di belakang ini semua gitu. Dan kemudian juga saya baca di running tag Kemenkumham juga telah mengecam gitu. Jadi problemnya ini problem yang sangat serius sebetulnya karena dikaitkan dengan apa yang Bang Tigor tadi bilang itu kan soal pelantikan Kubu Papa menjadi wakil presiden ya. Dan itu memang bisa jadi ini pengalihan isu. Tapi sampai sejauh mana ini dugaan ini bisa kita verifikasi. Coba Bang Yasin gimana Bang kira-kira Bang? Abang kan dari perspektif hukumnya Bang. Ya Bang Komar, jadi
setiap negara itu memiliki Grand Norm. Kalau kita di Undang-Undang Dasar 45 itu mengenai aturan-aturan di dalamnya, di mana Undang-Undang Dasar 45 itu ketika sampai kepada rakyat itu hampir-hampir tidak memiliki sanksi tertentu. Tapi kalau itu terjadi kepada penyelenggara negara, maka itu akan menjadi problem besar. Ya, misalnya tidak dipatuhinya pasal mengenai kebebasan berkumpul, berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat, itu adalah pelanggaran negara yang sebenarnya tidak bisa dimaafkan, harus diadili itu, karena sudah dikatakan begitu. Bahkan kalau presiden itu di-impeach kalau dia melakukan pelanggaran terhadap itu. Seperti kasus misalnya upaya untuk memperpanjang masa jabatan dengan mengobrak-abrik kekuatan-kekuatan politik yang ada, itu adalah pelanggaran hukum yang sangat fatal, yang menurut sumpah jabatannya seharusnya presiden dalam hal ini di-impeach. Nah, dalam kaitan inilah sebenarnya kita melihat kasus terjadinya pembubaran diaspora forum tanah air itu menunjukkan menjadi fakta yang membenarkan apa yang disampaikan oleh Bang Tigor, bahwa masyarakat internasional sebenarnya memasang mata kepada negara-negara di mana investasi mungkin atau tidak mungkin dilaksanakan. Kenyataannya bahwa misalnya Indonesia masih sangat rentan dalam soal pelaksanaan undang-undang, bahkan terhadap undang-undang dasarnya sekalipun, gitu. Nah, kalau itu yang masih ini nggak perlu lihat lagi kepada undang-undang reguler yang ada di bawah. Undang-undang dasarnya aja dia injak-injak, apalagi undang-undang reguler yang ada di bawah. Undang-undang reguler itu adalah undang-undang yang mengatur, misalnya begini, kalau ada demo, maka 3 hari sebelumnya harus dilaporkan. Pertemuan cukup menyampaikan bahwa kami akan ada pertemuan, agar bisa dikontrol oleh keamanan. Tapi lalu kemudian kenyataan seperti yang kita peroleh informasi dari media, dari teman-teman dekat yang mengalami langsung pembubaran itu represif terhadap kebebasan berserikat dan berkumpul. Dan itu adalah acara yang sesungguhnya sudah dikonfirmasi sebelumnya. Artinya memenuhi syarat untuk melaksanakan acara itu. Persoalannya adalah kok sudah seperti itu, ada tentu reaksi, boleh aja ada orang bereaksi misalnya terhadap itu, tapi dalam tataran yang sama. Artinya tidak boleh ada warga sipil yang menggunakan kekerasan, lalu kemudian memaksakan kehendaknya terhadap orang lain. Karena di tengahnya itu ada hukum yang harusnya kita patuhi sama-sama. Nah, disinilah problem utamanya. Saya melihat bahwa polisi yang jaga pada saat itu sama sekali buta hukum. Dan itu tidak wajar bagi polisi. Polisi tidak boleh buta hukum. Karena dia adalah penegak hukum. Bagaimana dia menegakkan hukum kalau dia buta hukum? Ini masalah yang luar biasa. Saya kira begitu, Bang Komar. Ini kalau menurut saya, Bang, ini ada situasi yang memuncak. Dan ini kan menurut saya dikaitkan dengan Jokowi ya. Ini kan peristiwa-peristiwa kriminalisasi hukum ini kan terjadinya di periode ini. Dari mulai sejak ditetapkan jadi presiden tahun 2014, itu terus saja berlangsung. Ya kan, kekerasan sampai KM 50, sampai kriminalisasi. Dan puncaknya sekarang ini. Ketika dia, nampaknya kalau menurut saya, Jokowinya ada hidden agenda yang kita tidak tahu ya. Dia, menurut saya dia belum tuntas lah agendanya ini, sehingga dia perlu melanjutkan. Dan kemudian yang kita sebut dengan pelanggaran terhadap undang-undang pertama kali itu sebenarnya bukan pertama, ada beberapa sebelumnya. Terhadap undang-undang dasar itu berkaitan dengan perpanjangan masa jabatan yang dipaksakan dengan men-trigger
pimpinan-pimpinan partai, saya kira itu dari situ problem utamanya. Ditambah lagi dengan apa namanya, kenyataan investasi yang nampak tidak terencana, kemudian dalam jumlah yang besar dengan kemahalan yang sangat luar biasa. Yang terakhir kemudian ditutup dengan apa namanya, semacam PSN yang apa ya, semacam basar PSN. PSN itu proyek strategis negara yang seharusnya tidak masuk dalam PSN, kok masuk dalam PSN. Proyek pekerjaan swasta, developer untuk membangun satu kota satelit, lalu kemudian dianggap sebagai PSN. Kan lucu. Itu kompleks perumahan yang dibangun yang biasa-biasa saja. Lipo ada pada saat waktu yang lalu, ada macam-macam lah proyek-proyek perumahan kita biasa-biasa aja, tidak ada yang diberikan PSN. Ini diberikan PSN dalam puluhan triliun. Kalau nggak salah ada yang keluar dalam tahun ini sekitar 40 triliun rupiah untuk PSN. Nah, dalam kehadiran orang-orang yang protes akuisisi tanah yang berlebihan di lapangan ada dalam acara itu, saya juga menjadi curiga. Jangan-jangan sebenarnya gerakan preman ini adalah ditujukan untuk represif terhadap apa namanya, penggiat yang menentang penggunaan lahan secara serampangan seperti itu. Nah, di sini macam-macam. Yang lainnya bahwa memang nampak betul, misalnya bagaimana misalnya tanggal 22 kita menjadi terancam karena akan ada pasukan berani mati masuk ke Jakarta. Nah, kemudian muncul macam-macam yang apa namanya, kelakuan represif yang kemudian sangat mengganggu ketenangan kita untuk masuki misalnya pergantian kepemimpinan. Jangan-jangan ada Nah, juga saya yang... pikir juga ini jadi perhatian untuk Presiden terpilih Prabowo untuk hati-hati di dalam memilih kabinetnya. Jadi misalnya ini kan sebetulnya kita ini sekarang di zaman Jokowi ada titik lemah. Titik lemah itu kan di penegakan hukum. Dalam hal ini diwakili oleh Kapolri sama Jaksa Agung. Saya pikir ini Prabowo harus menjadi pelajaran yang sangat besar ini, karena Prabowo ini kan tidak main-main. Di bidang ekonomi saja dia menetapkan akan ada pertumbuhan 8%, yang orang lain itu agak ragu gitu. Jadi dengan tim yang misalnya tidak tangguh, itu saya pikir itu bukan hal yang mudah. Apalagi misalnya coba kita lihat, saya pikir rakyat Indonesia sekarang ini merasa ada yang kurang di dalam batinnya. Kok punya wakil presiden yang bermasalah gitu. Ini kalau kita lihat sejarah kita itu kan sebetulnya wakil presiden kita itu kan hebat-hebat. Zamannya Hamengkubuwono, raja benaran, bukan raja yang seperti yang sekarang. Raja benaran, malah orang menyebut tahta untuk rakyat, gitu kan. Kita juga melihat ada wakil presiden Wirahadikusuma, seorang bangsawan yang merakyat dari Pajajaran. Ada Habibie yang secara internasional dikenal sebagai punya hak paten itu di Jerman, di pesawat. Belum lagi misalnya kita ada Yusuf Kalla sebagai penengah juru damai yang diakui oleh secara internasional. Tiba-tiba kita kayak dapat mimpi buruk ya. Jadi 20 hari lagi, berapa hari lagi ya? 20 hari lagi ya. Kita akan ada wakil presiden yang mental health-nya bermasalah gitu. Gimana Bang Komar ini? Ya, jadi saya jadi ingat JF Kennedy, mantan presiden Kennedy terbunuh itu ya. Dia bilang bahwa pemimpin satu bangsa itu ditentukan oleh kualitas rakyatnya. Kualitas pemimpinnya itu ditentukan oleh kualitas rakyatnya. Saya khawatir apabila apa yang dikemukakan oleh John Kennedy ini betul-betul menggambarkan bahwa kualitas Papa ini merupakan kualitas rakyat. Padahal kan tidak seperti itu. Ya tapi kalau kita diam saja seperti itu kan. Karena itu mungkin harus ada perlawanan supaya
jangan kualitas rakyat. Masa tokoh-tokoh akademisi yang hebat-hebat itu berada di dalam kualitasnya Papa, ya itu kan nggak masuk di akal. Jadi harus ada perubahan lah ya kan, jangan jangan menerima begitu saja. Dan kalau menurut saya ini tidak terlepas dari rasa frustrasi Jokowi ya, karena dia menurut saya ada agenda yang belum selesai bagi dia. Entah itu ekonomi, entah itu politik, entah itu ideologi, kita tidak tahu ya. Dia belum selesai dan dia memaksakan untuk supaya dia tetap berlanjut. Tetapi tidak berhasil dan dia terpaksa harus menempatkan anaknya sebagai perpanjangan tangan dia di kekuasaan. Nah, karena itu benar kata Bang Tigor tadi itu. Apakah Prabowo ini nanti akan melanjutkan atau akan coba menahannya, itu mungkin bisa dilihat dari ketika dia pidato, Bang Tigor, Bang Yasin. Ketika dia pidato isinya apa nanti di pelantikan itu. Kemudian tergambar dari susunan kabinet, terutama yang di bidang keamanan politik. Kalau misalnya dia masih memakai Tito Karnavian yang sejarahnya itu banyak di medsos ya, untuk merekayasa kriminalisasi itu, ya bisa jadi Prabowo akan melanjutkan. Kan pernah Tito kan mengatakan ketika pasca 212, silakan saja masyarakat melapor, nanti kami akan menindakkan. Itu kan satu bahasa kriminalisasi. Nah kalau Tito ini dipakai nanti oleh Prabowo, ya tidak ada perubahan lah, ya kan. Jadi orang-orang tertentu yang dipakai yang terkait dengan masalah hukum dan keadilan nanti tergambar dari kabinet Prabowo. Dan ini kan begini ya, kan orang tidak bisa melihat bahwa kualitas masyarakat semakin berkembang, kualitas civil society masih berkembang. Diharapkan agar jangan Prabowo berpikir bahwa kualitas masyarakat masih di bawah kualitas kekuasaan di zamannya. Bisa jadi berubah karena kan sudah ada kulminasi seperti ini kan. Sudah ada konsentrasi tekad dari masyarakat untuk melakukan perlawanan terhadap Jokowi. Jangan sampai tekad ini berlanjut ke Prabowo. Harus diingatkan. Tapi saya optimis dengan Prabowo karena di lingkaran dia juga orang-orang baik ya. Seperti ada Fadly John, ada siapa-siapa itu, mudah-mudahan selalu saling mengingatkan di antara mereka. Begitu, Bang Yasin. Bang Komar, ini saya kira mental health yang disebut oleh Bang Tigor itu, ini adalah persoalan yang luar biasa beratnya, karena sebenarnya salah satu visi atau penekanan yang sangat penting sejak kepemimpinan Pak Jokowi itu adalah revolusi mental. Lalu kemudian anaknya sendiri mengalami problem itu dengan Papa. Ini kalau benar ya. Jadi ini luar biasa, rusak betul keadaan itu. Yang kedua saya kira penekanan terhadap Pak Prabowo itu sangat penting. Janganlah pakai polisi untuk menjadi Kapolri yang memiliki cacat bawaan. Misalnya pernah korupsi atau bermental tidak pengayom. Sebab fungsi utama dari polisi itu adalah pengayom. Setelah itu lalu kemudian dia menjadi melaksanakan penegak hukumnya dalam rangka pengayoman. Kemudian kepala kejaksaan Republik Indonesia, Kejagung ya maksudnya, ini juga perlu orang yang betul-betul bersih. Dan demikian kita akan lihat bagaimana komitmen Pak Prabowo di dalam memperbaiki bangsa ini. Kalau tidak itu, maka jangan berharap investasi akan masuk ke Indonesia. Jadi sekarang ini, kalau mau memasukkan investasi ke Indonesia, maka tunjukkanlah bahwa penegakan hukum ini mendapat pembenahan. Ada sejumlah orang yang di dalam periode Pak Jokowi itu yang sama sekali tidak memungkinkan untuk masuk dalam kriteria orang-orang yang memiliki kepedulian terhadap penegakan hukum. Jika itu kembali digunakan, maka saya kira Pak Prabowo akan mengalami kerugian luar biasa dalam pelaksanaan itu. Jadi begini,
Jangan karena jasa kecil dari orang-orang lalu kita menjadi terikat, Pak Prabowo dalam hal ini menjadi terikat, terpaksa harus tetap mengangkat orang-orang jahat itu masuk di dalam kabinetnya. Saya kira ini catatan penting bagi kita yang kita akan amati sebagai rakyat. Apakah ini bisa dipenuhi? Nah, saya kira itu poinnya, dan saya kira diskusi seperti ini harus tetap subur di mana-mana untuk terus-menerus memberikan input. Kelihatannya kita udah banyak bahas ya. Jadi apa namanya, ini edisi pertama nih dari apa namanya, dari Kotia News ya. Ya. Saya Oke, kira saya kira ya, saya Bang. kira kejadian kemarin itu ada hikmahnya ya. Artinya terjadi konsolidasi hati nurani, konsolidasi pemikiran di antara masyarakat civil society ya. Saya kira itu pasti ada itu dampaknya ya. Tinggalkan sekarang koordinasi aja. Karena begini, civil society itu kan sebuah kekuatan rakyat. Jadi kalau apabila terkonsolidasi dengan baik, maka dia akan berimbang dengan kekuatan negara. Seperti itu. Jadi ya bersatulah civil society untuk menjadi alat kontrol bagi penyelenggara negara. Ya gitu. Oke, saya kira Bang Komar. Ya, oke, siap Bang Yasin. Kita mau kemana nih hari ini? Mau kemana? Ada cara? Sampai ketemu ya edisi selanjutnya ya. Iya, oke. Siap. Oke, sip. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Bang.